Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu jamaah hadirin yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan membahas seorang sahabiah, juga ibu asuh kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Ummu Aiman. Ya, kemarin kita membahas siapa ibu-ibu? Baru pekan kemarin, Ummu Aiman. Hari ini kita akan membahas pengasuh Rasulullah SAW yang merawat Rasulullah SAW setelah ibunda beliau wafat, yaitu Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini nasabnya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Ada berapa? Fatimah, bapaknya namanya siapa? Asad. Kemudian kakeknya namanya siapa? Hashim. Mbah buyutnya namanya siapa? Abdul Manaf. Al-Quraisyiyah, Al-Hashimiyah. Nanti coba tarik garis apanya Rasulullah gitu ya. Sampun Bu, pegang dulu ya. Fatimah bin Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Sudah, titik. Suaminya beliau, suaminya Fatimah ini adalah Abu Thalib. Pernah dengar Abu Thalib? Siapanya Rasulullah? Paman. Yuk, kita lihat nasabnya Abu Thalib. Nanti ketemunya di mana? Abu Thalib ini bapaknya beliau namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Al-Qurashi Al-Hashimi. Berarti ibu-ibu, kira-kira Abu Thalib dan istri beliau itu kerabat atau bukan? Kerabat. Kerabat kan? Berarti sepupuan ya, sepupuan tapi jauh. Sama-sama mereka berdua itu adalah kerabat dari kalangan Al-Hashimiyah, dari kalangan Bani Hashim, dari kalangan Quraisy. Dan kita tahu Quraisy itu suku yang sangat luar biasa di kalangan orang-orang Arab. Jadi Rasulullah kenapa Allah keluarkan atau Allah jadikan sukunya beliau suku Quraisy? Karena memang suku Quraisy itu suku yang terkemuka, ya, terpandang di kalangan bangsa Arab. Subhanallah. Nah, Fatimah ini ibu-ibu seorang wanita yang terkenal sangat-sangat penyayang. Subhanallah. Jadi beliau tuh terkenal wanita yang penyayang. Bahkan bukan cuma Fatimah sebenarnya, wanita yang penyayang. Hampir semua wanita-wanita Quraisy adalah wanita-wanita yang penyayang. Catat baik-baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ya suatu hari mengatakan, kata beliau, nikahilah wanita-wanita Quraisy. Kenapa? Karena wanita-wanita Quraisy itu terkenal pandai menunggang unta dan terkenal sayang kepada anak-anak. Subhanallah. Jadi memang para wanita Quraisy itu terkenal menyayangi anak-anak. Masya Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, kemarin kita sudah pernah dapatkan kisahnya. Beliau ditinggal wafat oleh ibunda beliau di usia berapa? Usia 6 tahun. Di mana ibunda beliau wafat? Yuk, kemarin kita sudah belajar nih. Di Abwa. Kapan waktu ibundanya wafat? Rasulullah waktu lagi sedang apa? Sedang berjalan pulang dari berkunjung berziarah ke kuburan ayah beliau, Abdullah. Ya, di tengah perjalanan Aminah ibunya beliau meninggal dunia, dan alhamdulillah ketika itu ada Ummu Aiman, maka Ummu Aiman yang membawa Rasulullah SAW ke Mekah. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik. Nah, setelah ibunya Rasulullah SAW wafat, maka pengasuhan sebenarnya awalnya dipegang langsung oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Ya, kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib ini sayang banget ke cucunya. Ya, sayang sekali. Masya Allah. Dulu waktu Abdul Muttalib mengasuh Rasulullah SAW menjadi pengganti ayah beliau yang bernama Abdullah. Abdullah ini berarti putranya siapa, Bu? Abdullah putranya Abdul Muttalib. Kalau Abu Talib putranya siapa? Abdul Muttalib juga, ya kan? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Berarti Abu Talib ini adalah anaknya Abdul Muttalib. Kakak beradik sama Abdullah.
Abdullah. Pusing nggak Bu muter-muter Bu? Pusing? Gimana ya menyederhanakannya? Gini lah. Abdul Muthalib tuh punya anak Bu. Anak laki-laki. Anak laki-lakinya ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama siapa? Abu Thalib, ya kan? Nah, Abdullah kan sudah nggak ada Bu. Tersisa siapa? Abu Thalib. Nah, waktu itu Abdul Muttalib ketika Abdullah meninggal, Aminah meninggal, maka beliau berperan menggantikan sosok ayah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, pelajaran yang sangat berharga yang ingin saya bagi. Ketika ada anak-anak, ia kehilangan sosok laki-laki di keluarganya. Entah itu ayahnya meninggal atau mungkin ibunya bercerai dengan suaminya. Maka hendaklah kita berikan hak anak ini untuk mendapatkan sosok laki-laki yang dia bisa lihat dari kakeknya atau pamannya. Kenapa? Karena kalau anak-anak sampai dia tidak menemukan sosok laki-laki di keluarganya, maka ada yang pincang dalam pengasuhannya. Ibu-ibu mohon maaf ya, eyang-eyang, ini mungkin pelajaran bagi orang tua yang masih punya anak-anak kecil. Jadi anak-anak yang mana dia itu tidak menemukan sosok seorang laki-laki, misalnya anak perempuan, di situ nggak menemukan sosok laki-laki di keluarganya, maka bisa jadi nanti ketika dia sudah balik, dia akan sangat mudah untuk terkagum-kagum dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendapatkan pujian dari sosok laki-laki. Ya, begitu pula seorang anak laki-laki, ketika dia tidak mendapatkan sosok laki-laki dalam keluarganya dan dia mendapatkan hanya sosok ibu, maka biasanya sifat yang akan melekat adalah sifat feminim, karena tidak dapat dari sosok ayah. Sosok laki-laki seperti apa, teladannya nggak ada. Dan begitu luar biasanya Allah ketika Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu, maka Allah gantikan Abdul Muthalib ini sebagai sosok laki-laki dalam keluarga Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Nah, waktu itu siapa sosok perempuannya? Kalau sosok laki-lakinya Abdul Muthalib dalam pengasuhan Rasulullah SAW, ibu-ibu, sosok perempuannya adalah Ummu Aiman. Nah, pada waktu Abdul Muthalib sudah mendekati ajalnya, maka Abdul Muthalib pun berwasiat. Apa wasiat beliau? Wasiat beliau kepada Abu Thalib, wahai anakku Abu Thalib, kalau nanti saya meninggal dunia, maka saya akan menyerahkan cucuku kepadamu. Ya, kata Abdul Muthalib, cucunya Nabi Muhammad kan cucunya, ya kan? Kepadamu wahai Abu Thalib. Berarti ini Abu Thalib siapanya Rasulullah, ibu-ibu? Paman. Ya, saya akan menyerahkan Nabi Muhammad kecil kepadamu wahai Abu Thalib. Para ulama mengatakan kenapa Abdul Muthalib memberikan kesempatan Abu Thalib untuk merawat Nabi kita Muhammad SAW? Apakah Abu Thalib itu punya keutamaan gitu ya? Maka para ulama sirah mengatakan karena Abu Thalib punya istri. Istrinya tuh dari Quraisy, dan orang-orang sana paham banget bahwa wanita-wanita Quraisy itu terkenal penyayang kepada anak-anak. Maka Abdul Muthalib pun paham kalau anak ini, cucu ini, Nabi Muhammad ini harus dititipkan kemana. Maka dititipkanlah kepada Abu Thalib karena adanya Fatimah binti Asad ini. Ya subhanallah. Jadi Fatimah binti Asad, ibu-ibu, Masya Allah, diantara keutamanya adalah wanita yang sangat penyayang. Nah, Fatimah binti Asad punya anak kandung. Siapa anak kandung beliau? Betul, Ali bin Abi Thalib. Begitu ya akhirnya ya. Berarti Ali bin Abi Thalib itu putra kandungnya Fatimah binti Asad. Ya. Dulu waktu beliau merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga punya anak-anak selain Rasulullah SAW, punya anak-anak kandung. Di antaranya yang terkenal adalah Ali, ada juga Ja'far. Ya. Dan subhanallah ibu-ibu, beliau waktu itu berada dalam kondisi kesusahan pangan. Jadi Abu Thalib ini terkenal laki-laki yang fakir, laki-laki yang nggak punya uang. Ya. Nah di situ Fatimah berkata, ya subhanallah, kata beliau, dulu waktu Muhammad belum masuk ke keluarganya Fatimah binti Asad, maka anak-anak kami, kata Fatimah, sering merasakan kelaparan. Dan ada perbedaan ketika Rasulullah SAW masuk dalam keluarganya Fatimah binti Asad, dirawat oleh beliau, maka kata Fatimah, anak-anakku semenjak itu tidak pernah lagi merasakan kelaparan. Kenapa ibu-ibu? Apakah Nabi kita Muhammad orang kaya raya waktu itu? Bukan. Tapi ternyata karena Allah berikan keberkahan dalam keluarganya Fatimah binti Asad.
Subhanallah. Jadi anak-anaknya nggak pernah lapar, anak-anaknya kenyang terus. Subhanallah. Kenapa? Ada barakah di situ. Ada barakah, ya subhanallah. Pertama barakahnya ada Rasulullah SAW dan disitulah Allah berikan keberkahan hidup. Subhanallah. Baik, beliau Fatimah binti Asad merawat Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang. Ya, tidak membedakan mana keponakannya, mana anak kandungnya. Beliau benar-benar merawat Nabi kita Muhammad SAW seperti anak kandung beliau. Ya, Masya Allah. Dan beliau, ya subhanallah, Fatimah sampai ikut juga dalam peristiwa pemboikotan. Ibu-ibu mungkin masih ingat ada peristiwa Rasulullah SAW sebelum paman beliau wafat, sebelum istri beliau wafat, sebelum ibunda Khadijah wafat, kan ada pemboikotan. Ingat nggak ibu-ibu? Pemboikotan yang mana para musuh Islam itu tidak memperbolehkan umat Islam, yaitu Rasulullah SAW beserta keluarga beliau untuk makan. Jadi mereka musuh-musuh Islam itu berkata kepada para pedagang tidak boleh memasok makanan untuk Muhammad dan keluarganya serta umat Islam. Sampai terjadi sebuah titik di mana para keluarga Rasulullah SAW termasuk ibunda Khadijah, termasuk paman beliau Abu Talib, termasuk Fatimah binti Asad ini akhirnya harus makan daun-daunan. Jadi karena nggak ada makanan lagi, akhirnya daun-daunan pun jadikan makanan. Subhanallah. Dan subhanallah, ya dari situ kemudian Allah mentakdirkan ibunda Khadijah sakit, ya, dan paman beliau sakit Abu Talib sampai akhirnya meninggal dunia di tahun yang sama. Bahkan tahun itu dinamakan dengan Amul Huzn. Kenapa? Tahun kesedihan, karena Rasulullah ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat-sangat mencintai beliau. Ya, paman beliau Abu Talib itu sangat senang sekali kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang Mekah, orang-orang musyrikin, kalau mau menyakiti Rasulullah SAW itu mereka mikir-mikir. Kenapa? Ada Abu Talib. Mereka nggak berani. Ya. Jadi Abu Talib itu kayak apanya, Bu? Penjaga pawangnya gitu ya, apa? Penjaganya, ya kan? Nggak mau ngapa-ngapain. Orang-orang Quraisy itu kalau orang-orang musyrikin, kalau mau melukai Rasulullah tuh mereka segen. Segennya bukan kepada Rasulullah tapi kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Nah, di tahun itu Abu Talib diambil oleh Allah. Khadijah diambil oleh Allah. Sudah sedih rasanya Rasulullah SAW. Subhanallah. Di balik kesedihan Rasulullah SAW ternyata ada hikmahnya, ibu-ibu. Hikmahnya apa? Hikmahnya Fatimah binti Asad ini masuk Islam. Subhanallah. Ya, kita harus percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Ya, sesungguhnya ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika ada kesedihan pasti ada kebahagiaan. Subhanallah. Baik, Fatimah binti Asad ini akhirnya masuk Islam, Masya Allah, ya. Dan beliau pun ketika masuk Islam, beliau memiliki anak-anak juga masuk Islam, Masya Allah. Di antara anak-anak beliau yang ikut dengan ibunya adalah Ja'far bin Abu Talib dan Ali bin Abi Talib. Teman-teman pernah ingat enggak kisah Ja'far yang hijrah ke Habasyah? Jadi Ja'far itu dulu perwakilan dari kaum muslimin yang diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada Raja Najasyi. Juru bicara perwakilan kaum muslimin yang menjelaskan kepada Raja Najasyi itu Ja'far, putranya Fatimah binti Asad. Ya subhanallah. Dan Ja'far ini ibu-ibu, subhanallah, kenapa Fatimah juga disebutkan sebagai ibunya para syuhada? Karena Ja'far ini nanti beliau yang ikut dalam peperangan Mu'tah, yang mana beliau akhirnya syahid juga, gugur di medan perang tersebut. Subhanallah, Fatimah ketika diberitahu bahwa Ja'far telah meninggal dunia, maka beliau pun bersyukur kepada Allah karena beliau yakin akan berjumpa kembali dengan putra tercintanya di surga. Subhanallah. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat tahu balas budi. Ketika Ja'far, ya sepupu beliau, meninggal dunia, maka Rasulullah SAW langsung mengambil alih. Subhanallah ya ibu-ibu, lihat dunia itu ternyata tempatnya tuh muter-muter begitu terus. Jadi Ja'far itu kan meninggal, berarti Ja'far itu siapanya Rasulullah? Sepupu. Ja'far meninggal, ibu-ibu, maka Rasulullah langsung mendatangi rumah istrinya Ja'far. Dan Rasulullah berkata kepada istrinya Ja'far, sekarang anak-anaknya Ja'far saya yang akan merawatnya. Subhanallah. Kenapa ibu-ibu? Karena Rasulullah paham. Dulu ketika beliau menjadi anak yatim, ketika tidak ada lagi ayahnya, maka yang menanggung itu semuanya adalah siapa? Kakeknya anak-anaknya Ja'far, Abu
Thalib. Maka beliau ingin membalas budi. Dan beliau orang yang subhanallah waktu itu ketika beliau mendengar Ja'far itu meninggal dunia syahid, beliau bergegas ke rumah Ja'far. Dan beliau mengatakan kepada para sahabat, kasih makanan ke rumahnya, ke keluarganya Ja'far. Dan ini menjadi pelajaran penting bahwa sebenarnya dalam Islam, ibu-ibu, yang memberikan makan itu bukan keluarga si mayit, tapi yang memberikan makan tuh keluarga lain memberikan makan kepada keluarga mayit. Ya, dalam Islam itu sebenarnya yang diajarkan adalah orang yang berbahagia, orang yang tidak bersedih, orang yang tidak berduka justru memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berduka. Kira-kira adilan mana, Bu? Adilan orang yang bersedih memberikan makanan kepada orang yang sedang berbahagia, atau orang yang berbahagia memberikan makanan kepada orang yang bersedih? Nah, itu dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW waktu itu sampai memanggil anaknya Ja'far. Sini nak, ayo kita potong rambut gitu ya, Masya Allah. Dipotong rambutnya anaknya Ja'far ya, karena tahu rambutnya itu sudah panjang. Dan Rasulullah SAW, Masya Allah, beliau sigap ya mengangkat anak-anaknya Ja'far seperti anak-anak beliau, Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, Rasulullah tidak berhenti sampai di situ saja membalas budi kebaikan Fatimah binti Asad yang telah merawat beliau dengan tulus ya. Bahkan Rasulullah pun akhirnya Bu, memberikan putri kesayangan beliau. Jadi putrinya Rasulullah ada berapa, ibu-ibu? Dari eyang-eyang dulu nih, ada berapa eyang? Siapa? Fatimah, terus Ruqayyah, pintar. Dua lagi, Ummu Kulsum, satu lagi, pintar, Zainab. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Masya Allah, ibu-ibu ini Masya Allah ketika hadir di sini lagi mengasah otaknya ya, biar tidak pikun ya kan Bu. Masya Allah, pintar jadinya lah, daripada kalau sudah sepuh diem aja di rumah, ke majlis ilmu tidak mau ya misalnya, lah itu otaknya nggak diajak untuk berolahraga ya. Jadi cara mengingat-ingat orang tua biar nggak pikun itu mengingat ilmu ya. Ulangi lagi ya Bu. Zainab ini putri pertamanya. Setelah Zainab, Ruqayyah, kemudian Ummi Kulsum, dan yang keempat adalah Fatimah. Fatimah ini sakjane sebenarnya bungsu ya, bungsunya Ibunda Khadijah ya. Dan Fatimah ini ibu-ibu adalah putri yang mirip dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menerangkan dalam suatu hari, beliau bercerita bahwa di antara putrinya Rasulullah SAW yang paling mirip baik itu tutur kata maupun perbuatannya atau perawakannya adalah Fatimah. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW itu ibu-ibu, Allahu Akbar ya, subhanallah, beliau menjadi teladan bagi kita semuanya. Beliau sallallahu alaihi Muhammad, beliau itu ditinggal wafat oleh putri-putri beliau ketika beliau masih hidup. 3 putri yang beliau cintai. Jadi Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab itu wafat duluan, baru Rasulullah SAW ya. Nanti disisakan oleh Allah 1 Fatimah. Fatimah itu meninggal tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat ya. Jadi Rasulullah SAW punya anak, berarti kalau dari jalurnya Ibunda Khadijah 6. Ada siapa saja? 4 tadi, tambah siapa 2-nya? Abdullah dan Qasim. Nah, dari ke-6 ini 5 putra-putrinya Rasulullah Allah wafatkan sebelum Rasulullah meninggal. Subhanallah. Ada nggak orang zaman sekarang Bu yang ia masih hidup putra-putrinya sudah meninggal? Ada. Itu sedih banget nggak sih Bu? Mesti sedih ya. Kadang orang tua bilang begini, ya Allah, daripada anakku duluan yang dipanggil, mending saya duluan, katanya gitu ya. Kenapa? Saking sayangnya ke anak-anak. Subhanallah. Dan Allah menyisakan Fatimah ya. Jadi Rasulullah SAW itu waktu meninggal, beliau hanya berjumpa dengan putri beliau yaitu Fatimah, karena mumungnya satu-satunya. Beliau ada juga dari jalur Maria Al-Qibtiyah, ada Ibrahim diwafatkan Allah dalam keadaan Ibrahim masih kecil ya, masih kecil. Bahkan tadi pagi kita belajar bersama di Tarbiyatul Abna ya, bahwa Ibrahim itu meninggal pada waktu dia masih menyusui ya, pada masa rodha'ah. Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, putranya Rasulullah SAW ya, subhanallah. Nah, Fatimah ini ibu-ibu termasuk wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai sebelum beliau meninggal dunia, beliau membisikkan sesuatu di telinganya Fatimah. Setelah dibisikkan oleh Rasulullah SAW, Fatimah menangis. Rasulullah bisikkan lagi, Fatimah tertawa ya. Maka Ibunda Aisyah kepo. Ini benar-benar wataknya wanita ya, kepo, penasaran ya. Berarti kalau ada wanita nggak kepo, nggak penasaran, kira-kira wanita apa ini? Wajar berarti ya Bu ya.
Nah, Ibunda Aisyah kepo tapi Fatimah nggak memberitahu sebelum Rasulullah SAW wafat. Sampai Rasulullah wafat, baru Fatimah beritahu pada Ibunda Aisyah. Kenapa? Apa tuh kejadiannya? Loh, kita kan mesti tanyakan, Bu. Ada ibu-ibu habis nangis ketawa. Kan unik gitu, aneh gitu. Kok iso yo? Habis nangis ketawa, ini ada apa ini di balik ini? Dan Fatimah memberitahu bahwa ketika beliau menangis, beliau diberitahu bahwa sebentar lagi Rasulullah SAW akan wafat gitu ya. Dan nanti akan menyusul Fatimah. Kemudian beliau tertawa karena Rasulullah SAW memberitahu bahwa Fatimah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemimpin para wanita di surga. Insya Allah ya. Jadi nanti ibu-ibu besok, insya Allah biidnillahi ta'ala, kalau Allah kumpulkan kita semuanya di surga, amin, maka yang menjadi pemimpin kita diantaranya adalah Fatimah. Ya, Masya Allah. Semoga kita bisa berjumpa ya ibu-ibu ya. Amin. Nah, berarti Fatimah ini benar-benar anak kesayangannya Rasulullah. Ya, pastinya Bu. Coba saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya anak yang paling disayangi, wis bungsu, paling disayangi, mirip lagi. Kira-kira kalau mau nyari menantu, pilih menantu atau menantu pilihan yang akan ibu pilih? Yakin? Kenapa Bu? Kok menantu pilihan? Ya anaknya mung-munge gitu ya. Hanya ini yang masih hidup satu-satunya. Betul, Rasulullah juga begitu. Rasulullah milih kira-kira siapa pendamping hidup yang baik, yang bagus untuk Fatimah. Subhanallah, pilihan Rasulullah tepat. Rasulullah memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pendamping putri tercinta beliau yaitu Fatimah. Para ulama membahas kenapa Rasulullah SAW memilih Ali sebagai pendamping Fatimah radhiyallahu anha, karena Rasulullah pengen berbalas budi. Subhanallah, begitulah ya Rasulullah ya. Rasulullah tahu beliau pernah dirawat oleh ibunya Ali yaitu Fatimah binti Asad. Beliau paham dan merasakan bagaimana kasih sayang Fatimah di waktu beliau kecil kepada beliau. Maka beliau ingin membahagiakan Fatimah dengan memilihkan ya untuk Ali putra tercintanya Fatimah binti Asad, seorang istri yang beliau tahu betul wataknya yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW. Dinikahkanlah Fatimah dengan Ali ibu-ibu. Dan pada waktu itu berarti menantu sama mertua namanya sama. Ya enggak? Nyambung enggak Bu? Kan menantunya namanya siapa? Mertuanya namanya siapa? Nah Fatimah juga tapi beda bapak ya. Subhanallah. Kalau ibu-ibu baca di kitab sirah, Fatimah binti Asad ini teladan mertua yang salihah. Nah ini nih ibu-ibu nih. Kenapa mertua yang salihah? Karena beliau itu mau kerjasama dengan menantunya. Nah ini teladan ya. Jadi dalam Islam tuh nggak ada kayak sinetron. Mertua sama menantu nggak ada akurnya. Ya nggak? Ibu-ibu, kira-kira kalau ada sekarang menantu yang nggak mau akur dengan mertua itu kira-kira korban sinetron bukan? Iya. Kenapa Bu? Nggak pernah ngaji, leres. Ngajinya di TV. Ngajinya di TV. Masya Allah ya. Nah Fatimah binti Asad ini ibu-ibu dulu tuh kerja sama dengan Fatimah menantunya. Jadi Fatimah yang bagian outdoor ya, bagian nyiapin gandum ya dari luar. Nanti Fatimah menantunya yang menumbuk di rumahnya. Masya Allah. Ini kira-kira kalau semua menantu dan mertua di negeri kita tercinta ini begini nih, damai nggak negeri kita Bu? Damai, ya kan? Nggak ada yang namanya gontok-gontokan antara menantu dan mertua. Subhanallah, saling bekerja sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya subhanallah. Dan Fatimah menjadi sosok mertua yang sangat-sangat menyayangi menantunya yaitu Fatimah, yaitu sama-sama Fatimah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Fatimah binti Asad ini ketika beliau sudah masuk Islam, ya beliau masuk Islam di mana berarti Bu? Beliau masuk Islam di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Maka beliau ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Dan waktu itu beliau ditemani oleh putra beliau yaitu Ali bin Abi Thalib dan Ja'far. Jadi Fatimah ini adalah sahabiah yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan subhanallah ketika beliau sudah menjadi teladan yang baik yaitu mertua yang baik untuk menantu beliau Fatimah binti Rasulullah SAW, maka kemudian beliau pun menjadi hamba Allah yang sangat luar biasa. Tidaklah Fatimah binti Asad menghabiskan waktunya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Siang harinya beliau habiskan untuk berpuasa, malam harinya beliau habiskan untuk sholat malam. Subhanallah ya, luar biasa para perempuan di zaman dahulu kala, mereka benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang sangat taat kepada Allah dan sangat menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut Fatimah binti Asad dengan sebuah perkataan ketika Fatimah binti Asad akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, maka Rasulullah SAW memberikan baju beliau untuk dijadikan sebagai kain kafannya Fatimah waktu itu. Dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memberikan bajumu untuk Fatimah?" Maka kata Rasulullah SAW, "Aku berharap kepada Allah agar Allah mengenakan baju dari surga untuk Fatimah nanti." Masya Allah. Dan beliau berkata, ya ketika Fatimah wafat, kata beliau, "Rahimakillahi ya ummi." Rahimakillahi ya ummi itu semoga Allah merahmatimu wahai ibu. Jadi Rasulullah sudah menganggap Fatimah binti Asad ini ibunya beliau, karena beliau yang merawat Rasulullah SAW setelah Ummu Aiman. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Kunti ummi ba'da ummi." Engkau adalah ibuku setelah ibu kandungku meninggal dunia. Taju'ina wa tashbi'ini. Dulu engkau berada dalam kelaparan, kemudian engkau berikan makanan untukku agar aku bisa kenyang, kata Rasulullah. Wa taghrina wa taksini. Kemudian beliau wa ta'rina wa taksini. Dulu engkau memberikan baju untukku agar aku bisa memakai baju. Masya Allah. Wa tamni'ini nafsiki tayyiban wa tutmi'ini turidina bidzalika wajhillahi wad darul akhirah. Masya Allah. Dan kata Rasulullah SAW, engkau memberikan apa yang terbaik untukku demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah waktu mendengar Fatimah wafat, beliau sedih sekali. Ya, seperti kesedihan seorang anak ketika ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya, beliau sedih ya, dan subhanallah, ternyata ibu-ibu, wafatnya Fatimah ini akhirnya menjadikan Rasulullah SAW langsung ke liang lahat dan memasukkan jenazah Fatimah binti Asad dengan tangan mulia beliau. Ya, jadi subhanallah, tangannya beliau memasukkan jenazahnya Fatimah binti Asad ke dalam liang lahat. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ra'aituka sana'ti syai'an lam tasna'uhu bi ahadin." Ya Rasulullah SAW, kata para sahabat, aku melihat engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya ia, Fatimah binti Asad, telah merawatku seperti anak kandungnya, dan saatnya aku ingin merawat beliau, maksudnya ingin memuliakan beliau dengan memasukkan jenazah beliau ke liang lahat. Jadi Rasulullah yang memasukkan jenazah Fatimah binti Asad ke liang lahat. Rahimahallah rahmatan wasi'an radhiyallahu anha. Semoga Allah merahmati Fatimah binti Asad. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Fatimah binti Asad. Bahkan di sisa-sisa usia beliau pun akhirnya meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 40 hadis. Ya Masya Allah. Jadi beliau radhiyallahu anha pernah meriwayatkan hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40 hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang menyayangi anak-anak kecil sebagaimana Fatimah binti Asad menyayangi anak-anak kecil. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah, istiqamah di jalan yang Allah ridai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan ridho dengan kita, kemudian masukkan kita ke dalam syurganya. Amin Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jikalau ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.